Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Welcome to our class, Curriculum and Material Development. And right now, we come to the next meeting 14th, and we will discuss the next topic about selection and gradation in materials development. So today we talk about how do you select and grouping your materials from two perspectives. From the first one is language-centered syllabuses perspective, and the second one is learner-centered syllabuses perspective. Okay, let's check it out. Firstly, we will discuss about our CPMK and sub-CPMK. CPMK number 4 explain that you must be able to select and grading the materials. Okay, and then for sub-CPMK, the first one, sub-CPMK, selection and gradation in material development from two perspectives, language-centered and learner-centered perspective. Here we go. We come to introduction firstly. To specify the content or materials, there are three perspectives that should be considered. Here, even you want to do language-centered syllabuses perspective in developing the materials or learner-centered syllabuses perspective in developing material, you must to know about these perspective component. The first one is selection, gradation, sequencing of language. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana nanti Ananda dapat menyusun dan menggrade atau mengkelompokkan materi ajar yang ada pada masing-masing KD kalau sekarang karena kita belajar di kurikulum 2013. Nah, bagaimana nanti proses Ananda mengembangkan materi tersebut dengan memilih dan mengelompokkannya serta menyusunnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, ada dua perspektif dalam mengembangkan materi tersebut. Pertama adalah language center perspective atau kita menyebutnya language centered syllabuses in materials development. Jadi di sini pengembangan materi ajarnya didasarkan pada atau berpusat pada bahasa itu sendiri. Artinya silabus yang dikembangkan atau bahan yang dikembangkan hanya mengutamakan kebutuhan atau berpusat pada ilmu bahasa yang mau dipelajari. In this case is English language. Now, let's see one by one. Learner-centered syllabus focuses the analysis of language before presenting to the learner. The selection of content depends on syllabus designers, priorities, experiences, and beliefs about the nature of language and learning. Jadi di sini, kalau kita melihat dari perspektif pengembangan silabus yang berpusat pada bahasa, yang menjadi poin penekanannya adalah kalau kita mengembangkan materi itu sesuai dengan the nature of language. Jadi ilmu bahasanya itu. Nah, jadi di sini kita akan melihat dari silabus designers priorities dari si pengembang silabusnya, perspektifnya. Apa yang menurut dia lebih diperlukan. Pengalaman, kemudian hal yang dia menurut dia benar atau belief tentang ilmu bahasa dan pembelajaran. Nah, jadi di sini tidak melihat dari aspek siswanya. Nah, begitu dalam pengembangan silabus berpusat pada ilmu bahasa. Nah, kemudian dalam memilih materi sesuai dengan language center syllabuses, there are some aspects that must be done in developing the content or materials. The first one is selection.
In selecting the contents of language-centered syllabuses or syllabus, there are two main language components as the foundation. The first one is vocabulary selection, and the second one is grammar selection. Let's check it out one by one. Jadi di sini kita akan memulai bagaimana mengembangkan materi dalam silabus yang berpusat pada ilmu bahasanya atau bahasanya sendiri. Pertama, kita akan melihat aspek selection-nya seperti yang Miss sampaikan sebelumnya. Selection itu apa? Selecting the content of language-centered syllabus, menentukan atau memilih aspek ilmu bahasanya. Nah, ada dua komponen dalam pemilihan materi atau konten tersebut. Pertama, vocabulary selection, dan kedua, grammar. To determine the vocabulary that really needs by the student, there are some criteria that must be fulfilled. Nah, ada beberapa kriteria untuk memilih vocab yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pertama, frekuensi. The total number of occurrences of an item in a corpus of language. Frekuensi itu artinya kan kita kalau dalam terjemahan ilmu bahasanya secara sederhana seberapa sering kemunculan. Jadi vocab yang kita ajarkan itu sebaiknya memang akan sering mereka gunakan. Kalau semakin sering digunakan artinya sebaiknya itu sering juga kita masukkan atau jadikan materi pembelajaran atau sering kita kaitkan dalam pembelajaran. Yang kedua, range. The applicability of an item in different context. Artinya apa? Item ini adalah vocab. Apakah vocab yang dipakai, yang diajarkan itu bisa dipakai di beberapa konteks atau situasi yang berbeda. Misalnya satu vocab take misalnya. Take itu kalau kita akan menjadikan itu vocab utama, apakah bisa diganti-ganti konteks penggunaannya? Take and give, take it easy, okay. Take on, okay. Itu berarti kalau kita ajarkan akan digunakan di beberapa konteks yang berbeda. Kalau itu bisa digunakan, sebaiknya diajarkan. Yang ketiga adalah availability. The availability of vocabulary in the mind, what certain topics are thought of. Okay. Availability ini adalah ketersediaan. Artinya apa? Ketersediaan di sini artinya di dalam proses pembelajaran, oke, misalnya gini, apakah dalam proses pembelajaran tersebut, oke, saya ulang kembali, apakah dalam proses pembelajaran tersebut vocab-vocab yang ada diajarkan itu terkait pada topik tertentu. Jadi tidak lepas dia. Nah, itu yang availability itu dalam pemilihan vocabulary yang mau dipelajari oleh siswa. Jadi jangan nanti vocab yang Ananda pilih tidak terkait dengan kebutuhan pembelajaran atau pada topik tertentu. Sehingga itu menjadi useless kalau kita ajarkan juga. Nah, kemudian coverage, the number of meanings that a given item expresses. Coverage itu kan mengcover artinya. Nah, coverage di sini makna yang bisa muncul dari sebuah vocab itu bisa bermacam-macam. Ini terkait dengan range tadi. Kemudian learnability, the similarity between L1 and L2 will help the learners to understand the vocabulary. What does it mean? Learnability itu sebaiknya kalau kita mengajarkan itu, vocab yang mau diajarkan di bahasa target, artinya dalam bahasa Inggris, juga bisa dia pahami cepat ketika dia mempelajarinya dalam bahasa sumber, artinya dalam bahasa Indonesia. Contoh, misalnya, kalau kita mengajarkan taxi in English, anak sudah membayangkan bahasa Indonesia juga taksi. Okay? Toilet, nah itu kan bahasa yang antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya hampir sama. Tidak ada perubahan. Nah, kalau itu tidak diajarkan, itu
anak menjadi minus dalam pemerolehan vocabulary-nya. Jadi kalau dapat vocab yang diajarkan itu learnability, bisa mereka cepat tangkap maknanya dengan bahasa sumber atau bahasa yang mereka punya sehari-hari. Kemudian teachability. Okay. Teachability ini comparing concrete words and abstract words. Okay. Bisa diajarkan dengan membandingkan yang konkret dengan yang abstrak. Nah, kemudian brevity, long words are difficult than short ones. Nah, kalau brevity itu apa maksudnya dalam mengajarkan vocab itu, utamakan yang pendek dulu atau sederhana, baru yang rumit. Jangan nanti yang rumit-rumit dulu atau yang panjang dulu, baru yang pendek. Nah, itu. Kemudian regularity, artinya di sini apa? Regular verbs will be easier than irregular verb. Jadi kalau mau mengajarkan vocab itu, kalau bentuknya kata regular dan kata kerja reguler atau tidak reguler, biasakan memulai dari yang regular dulu karena itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, kemudian kita masuk grammar selection. To select the grammar content, there are two criteria. Pertama, learnability and teachability. Jadi ini dalam pemilihan tata bahasa. Pertama, tata bahasa yang baik itu adalah penyusunannya, materinya harus dipilih dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian bisa diajarkan dengan cara-cara sederhana, itu teachability. Nah, itu pemilihan materi pada language center syllabus. Ada dua bagian pada bagian selection, yaitu vocabulary selection and grammar selection. Nah, berikutnya kita masuk masih pada language center syllabus, yaitu gradation. What is gradation? You have to know about it firstly. Gradation is concerned with the grouping and sequencing of teaching items in a syllabus. Gradation itu adalah pemilihan, pengelompokan dan penyusunan dari materi atau konten dari silabus. Nah, gradation and grading are terms used to refer to the ordering of language for teaching purposes. Oke, jadi gradation or grading itu sama, adalah cara kita menyusun materi dalam pembelajaran untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan pengajaran. Ya. Kemudian syllabus specification has long been used on gradation in terms of syntactic complexity. So syllabus should present structure from simple to difficult. Nah, jadi gradation ini paling sering ketika kita menyusun silabus, dan itu biasanya sering dipakai untuk penyusunan materi terkait dengan syntactic complexity, kekomplekan sintaktik atau tata bahasa. Sintaktik itu ilmu sintek. Oke. Nah, ilmu sintaksis itu adalah ilmu mengenai tata bahasa atau grammar. Nah, sebaiknya dalam penyusunan materi itu kalau terkait dengan grammar harus disusun dari yang mudah ke yang sulit. Nah, perlu Anda ingat itu sangat penting kalau kita menjadi seorang guru dalam mengembangkan materi. Gradation itu sangat really important. Pertama, ketika yang utamanya memang paling banyak dipakai ketika kita menyusun materi terkait tata bahasa. Karena tata bahasa itu kan ibaratnya sama belajar dengan ilmu matematik. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak sehingga dia tidak shock. Kalau kita ajarkan yang sulit dulu akan menjadi shock mereka. Jadi kita ajarkan dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian, Richard proposes 4 approaches about gradation in language-centered syllabuses. Richard memberikan 4 pendekatan dalam melakukan gradation pada language-centered syllabuses. Pertama, linguistic distance. Nah, pertama adalah mengenai tata ilmu bahasa. Structures that are similar to those in the native language should be taught firstly. Nah, jadi ini jarak nih, maksudnya jurang antara dalam ilmu bahasanya. Artinya apa? Struktur yang sama antara bahasa native dengan bahasa yang mau dipelajari harus diajarkan terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ada kesamaan tata bahasa. Nah, misalnya mempelajari mengenai subjek, predikat, objek, keterangan SPOK.
Nah, kalau itu kita ajarkan, kita dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kan itu sama polanya. Itu yang kita ajarkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi, jangan mengajarkan tata bahasa yang tidak dia temukan di bahasa dia terlebih dahulu. Sehingga akhirnya kalau itu kita Anda lakukan juga, anak-anak akan bingung jadinya. Akan susah dia mencerna materi. Nah, sama kita belajar matematik, yang sulit dulu, baru yang mudah. Tentu akan menimbulkan suatu ketidaksukaan pada pembelajaran. Kedua, intrinsic difficulty, yakni adalah gradation itu dilakukan dengan cara simple structure should be taught before complex one. Tata bahasa sederhana harus diajarkan sebelum yang kompleks atau yang rumit. Nah, kemudian communicative need. Some structures are needed early and cannot be postponed despite their difficulty. Communicative need ini adalah bagaimana tata bahasa yang betul-betul dipakai dalam sehari-hari itu diajarkan terlebih dahulu. Nggak bisa kita delaykan atau kita postpone, walaupun itu mungkin agak sedikit lebih sulit, tapi karena dia dipakai for daily communication, it's better for you to teach it firstly. Okay? Kemudian frequency. The order of presentation of structures can be influenced by the frequency of occurrence. Nah, yang berikutnya adalah keseringan. Nah, atau kita bisa katakan seberapa seringnya. Nah, jadi kalau misalnya frekuensi ini artinya kalau dia sering dipakai dalam pembelajaran, itu kita ajarkan terlebih dahulu. Contoh kalau kita nih, apa yang sering kita pakai dalam sehari-hari atau dalam pembelajaran, dalam komunikasi, misalnya penggunaan dari simple present. Otomatis simple present itu yang kita ajarkan dulu, atau penggunaan mengenai present continuous. Kita ajarkan itu terlebih dahulu. Jadi, dalam memilih atau mengelompokkan materi, khususnya tata bahasa, ada beberapa pendekatan yang dipakai. Yang pertama adalah linguistic distance. Linguistic distance adalah bagaimana kita mengajarkan atau mengelompokkan materi itu, tata bahasa itu yang sama, hampir sama dengan bahasa yang dipelajari dengan bahasa native dia atau bahasa ibunya. Kalau kita kan bahasa native kita adalah sekarang karena kita berada di Indonesia, tentu bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau itu mirip dia tata bahasanya, ajarkan dulu karena itu lebih mudah diajarkan. Yang kedua, intrinsic difficulty, yang mana dalam mengelompokkan itu kita kelompokkan yang mudah-mudah dulu, nanti ajarkan dulu, baru yang sulitnya. Kemudian yang berikutnya communicative needs. Jika tata bahasa itu dipakai atau dibutuhkan dalam komunikasi sehari-hari, kita ajarkan terlebih dahulu karena akan digunakan. Itu alasannya. Kemudian frekuensi. Frekuensi di sini kita mengajarkan tata bahasa itu, kita kelompokkan dia berdasarkan seberapa sering dia dipakai dalam sehari-hari. Kalau dia udah sering dipakai, berarti kita harus mengajarkannya kepada siswa. Nah, itu dalam perspektif Richards. Kemudian, poin berikutnya dalam language center syllabuses adalah mengenai sequencing. Sequencing ini adalah how areas of knowledge and particular skills and abilities are organized within a syllabus or within teaching materials, so that they represent a path of progression and development. Sequencing ini artinya menyusun. Nah, kita susun lagi. Tadi udah kita select, kita pilih materinya. Kemudian udah kita grading, kita kelompokkan. Kemudian kita susun lagi. Nah, ada dua tipe sequences can be considered. Ada dua bentuk penyusunan. Ada menurutnya individual items per item. Ada combination of item into the various structures. Ada kombinasi. Nah, kemudian, in sequencing material, two factors must be considered. Dalam menyusun materi, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, susunlah materi itu dari yang mudah ke sulit. Kemudian dari yang nyata ke yang dari yang konkret, ke open-ended. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Learner Center Syllabus. Nah, kalau tadi kita udah belajar Language Center Syllabus, sekarang
Learner-centered syllabus theory of the learning process, yang mana pengembangan silabus berdasarkan teori pembelajaran. Pertama, kita akan membahas mengenai content selection of learner-centered materials, pemilihan materi pada silabus berbasis siswa. Learner-centered syllabus focus on the collaboration between the teacher and the learner, which in turn get the student involved in making decision of the content selection and gradation. Jadi di sini pada learner center ini guru dan siswa terlibat dalam memutuskan materi apa yang mau dipelajari dan dikelompokkan. Nah, and then in developing learner center materials, there are some guidelines to be followed. Okay. Dalam mengembangkan silabus berbasis siswa, ada beberapa panduan yang harus diikuti. Pertama, silabus itu, materi dalam silabus tersebut provide rich experience with varying genres and text type. Memberikan pengalaman pada siswa dan teksnya, genre atau genres itu teksnya seperti naratif, deskriptif itu genre namanya, bervariasi dan tipe teksnya juga banyak. Kedua, provide aesthetically positive experience through graphical design. Nanti ada esteticalnya, ada grafik yang dipakai supaya anak tertarik. Ketiga, use of multimedia for rich and varied language learning, menggunakan multimedia. Yang keempat, help learners make discoveries for themselves. Anak bisa menemukan sendiri pembelajaran tersebut dari materi yang tersedia, atau teorinya dia temukan melalui pemberian materi yang sudah dipilih. Kemudian help learners become autonomous language learner, membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Provide supplementary material for extensive listening and reading, memberikan materi suplemen atau tambahan untuk listening lanjutan dan reading lanjutan. Help learners personalize and localize their language learning, membantu siswa dalam mengembangkan ilmu bahasanya. Okay. Itu proses content selection. And then we come to grading and sequencing. Grading, pengelompokan, and sequencing adalah penyusunan. Ada beberapa faktor dalam melakukan grading pada task yang fokusnya adalah kepada siswa. Pertama, degree to which the language event is embedded in the content which facilitates comprehension. Okay. Materi itu, okay, harus bisa membuat anak paham atau meningkat pemahamannya. Nah, yang kedua, the degree to which the language event makes cognitive demands on the learner. Materi yang mau dikelompokkan yang disusun itu adalah dapat atau membuat anak berpikir atau mengembangkan kognitifnya, tidak membuat dia pasif. Jadi dia ingin tahu lagi. Kognitifnya berkembang. Kemudian the degree to which the background knowledge of the language user can be utilized to assist in comprehension. Okay. Latar belakang ilmu yang dia punya bisa membantu dia dalam memahami materi yang diberikan. Nah, itu gunanya learner-centered syllabuses. And then the amount of assistance provided to the language learner. Okay. Kemudian ada panduan yang diberikan. Kemudian the processing difficulty of the language. Ada proses tingkat kerumitan yang proses yang dilalui dalam bentuk hal-hal yang sulit yang ditemukan dalam mempelajari bahasa. Itu perlu. Jadi ada tantangannya. Kemudian keenam, the degree of stress experienced by the learner in taking part in a language event. Pengalaman mereka yang cukup stres, artinya kesulitan ada dalam mempelajarinya, jadi tidak semakin lama level pembelajarannya semakin tinggi. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada 3 factors in grading to the student according to Brinley. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan khusus dalam menggrading siswa menurut Brinley. Pertama, learner factors, faktor pada siswa yaitu percaya diri, motivasi, pengalaman belajar sebelumnya, kemudian observability, kemampuan yang dapat diamati dalam keterampilan bahasa, budaya, okay, dan ilmu bahasa. Nah, jadi kalau kita mau mengelompokkan materi, ada faktor yang dipertimbangkan menurut Brinley. Pertama, learner factor, faktor siswanya. Jadi, anak confidence kira-kira termotivasi enggak?
punya pengalaman nggak di situ? Kemudian skill bahasanya gimana? Nah, kalau bisa boleh kita pakai. Kemudian task factors, faktor pada penugasan. Faktor pada penugasan ini relevansinya harus kita pikirkan, kerumitannya, complexity, amount of context provided prior to task, kemudian process ability of language of the task, kemudian amount of help available to the learner. Jadi kita selain pikirkan relevansi, complexity, jumlah dari konteks yang tersedia pada materi sebelumnya, kemudian jumlah dari atau sejumlah bantuan untuk siswa ada atau tidak, kemudian tingkat akurasi dari tata bahasa, kemudian dan waktu yang tersedia. Kemudian text factors, faktor pada teksnya, including size and density of the text, presentational format of the text, and contextual clues and content of the text. Jadi kalau memilih teksnya, pikirkan panjang, pendeknya, kemudian bentuknya, kemudian contextual clues-nya, artinya contextual clues itu kata kunci yang bisa dia lihat pada teks apakah itu dari daerah dia barangkali, atau cerita rakyat kah barangkali, atau kalau kita memberikan teks terkait prosedur memang sesuai usia mereka, jadi mereka lebih mudah untuk memahami. Dan kemudian konten dari teks, isi dari teks tersebut. Nah, kemudian kita lanjut, langkah untuk menyusun materi pada learner-centered syllabuses. Pertama, identifikasi learners areas of interest and need in broad thematic terms. Identifikasi dulu minat mereka dan kebutuhan. Kemudian, identifying a series of communication situation related to that theme and link them to form an action sequence. Kemudian, identifikasi penggunaan bahasa communication situation, okay, related to the theme and link them to form of an action sequence. Jadi, penggunaannya nanti juga harus kita lihat sehingga kita bisa menyusun mana yang lebih dulu nanti. Kemudian selecting or devising material appropriate to the situation in the action sequence. Memilih materi yang sesuai dengan keadaan. Hampir sama dengan nomor 2. Kemudian choosing language points to focus on from the materials. Memilih inti bahasa atau materi yang menjadi fokus pada yang menjadi fokus dari materi tersebut. Nah, itu dia. Untuk tugasnya, oke. Jadi kita ada tugas ya, tapi sebelum Ananda mengerjakan, kita apakan dulu. Oke. Kita simpulkan sedikit dulu. Pertama, bahwa ada kita mempelajari hari ini adalah selection and grading of material development. Jadi kita belajar bagaimana memilih dan mengelompokkan serta menyusun materi dalam pembelajaran. Nah, ada 2 perspektif dari ahli. Yang pertama language centered perspective and learner centered perspective. Pada language centered perspective itu yang mana silabus yang dikembangkan berdasarkan teori dari pembelajaran atau teori dari ilmu bahasa dan belajar. Jadi sumbernya adalah lebih mempertimbangkan digali dari teori pembelajaran bahasa tersebut. Nah, nanti ketika kita dalam mengembangkan materi terkait dengan language centered syllabuses, nah, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan. Pertama, tetap konten, walaupun learner centered sama. Yang pertama adalah, bukan konten. Dalam konten di sini disebut dengan selection of content, kemudian nanti grading the contents, and then sequencing the content. Nah, tadi ada faktor-faktor yang pertimbangkan kalau kita mau mengembangkan language centered syllabuses materials. Kemudian bentuk perspektif kedua adalah learner centered syllabus, yang mana pengembangan materinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi guru dan siswa berdiskusi tentang apa yang mereka butuhkan. Nah, Nanda bisa tarik kesimpulan
Apakah kita memakai perspektif yang mana di negara kita? Apakah siswa dan guru berdiskusi untuk menentukan apa kebutuhannya, atau memang dikaji saja dari ilmu bahasa dan ilmu bahasa dan ilmu belajar. Nah, ilmu mengenai peserta didik itu maksudnya. Kalau ilmu bahasa dan peserta didik itu berarti language center syllabuses. Tapi kalau memang berfokus pada siswa dalam pengembangan materi itu namanya learner center syllabuses. Nah, jadi itu yang dapat disimpulkan. Jadi tugas Ananda adalah select, grade, and sequence the material in your basic competence, do it in your group, and then present it and make the video, then submit to e-learning. Jadi di sini Ananda kemarin kan sudah dapat KD, udah dibuat RPP-nya, udah dikembangkan materinya, dilakukan need analisis. Sekarang di masing-masing KD itu materinya itu tolong dilakukan selection, grade, and sequence. Saya di KD-nya saja. Jadi misalnya materi Ananda mengenai jati diri. Coba di jati diri itu apa yang harus dipelajari dari segi, tadi kan kita belajar ada vocab, ada grammar. Vocabnya yang mana? Grammarnya yang mana? Nanti waktu memilih vocab itu kita silak ya, artinya tentukan vocab mana yang mau diajarkan. Nah, tentu kaitannya kalau vocab mana yang mau diajarkan, kaitkan dengan tema atau topik materi. Misalnya mengenai jati diri siswa atau jati diri introducing about yourself. Nah, berarti diri sendiri. Kalau diri sendiri, apa yang mau dikenalkan? Vocabnya. Apakah kita kenakan nanti ada noun, nanti ada verb, ada adjective. Nah, dari 4 ilmu grammar itu, vocab itu, mana yang dulu? Belajar noun kah? Belajar verb kah? Belajar apa? Belajar adjective kah atau adverb? Kalau seandainya noun menjadi poin utama, baru verb, berdasarkan teorinya, Anda harus baca lagi teori ya. Noun dulu. Noun mana yang mau Anda ajarkan? Itu yang vocab itu. Misalnya nama dulu. Kemudian alamat. Kemudian hobi. Nah, itu udah kita lakukan proses grading namanya. Jadi nanti ketika memperkenalkan diri, kita sudah tahu mana yang diajarkan dulu. Nah, begitu juga dengan tata bahasa. Mana yang mau Anda ajarkan dulu? Nanti kan belajar mengenai noun phrase. Oke, belajar mengenai bentuk simple present. Mana yang dulu, noun phrase kah atau simple present kah terlebih dahulu? Nah, itu yang harus Anda lakukan. Sama dengan materi atau KD yang lain, kalau dapatnya deskriptif itu dari segi vocabnya bagaimana memilihnya. Kemudian dari segi grammarnya bagaimana. Nah, jadi saya bikin di sini vocabulary and grammar-nya. Bagaimana Anda memilihnya? Oke, vocabnya mana dulu? Noun, ini, atau verb, atau adjective, atau adverb. Sudah didahulukan, sudah dapat teorinya bahwa noun dulu diajarkan. Noun itu dari segi materi Anda, kalau deskriptif, apa yang mau Anda ajarkan dulu? Kata-kata yang terkait dengan kata benda, apa yang mau diajarkan dulu? Nah, begitu cara kita men-sequence materi, menggrading, dan menselect-nya. Oke, saya rasa cukup. Dan I hope you can really understand about my explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.